Selamat datang di channel YouTube Bahasa Turkiye. Kali ini kita akan belajar tentang alfabet, yaitu alfabet dalam bahasa Turki. Sebelum kita berlatih untuk menulis, membaca, dan berbicara, maka kita harus mempelajari alfabet dalam bahasa Turki. Berbeda dengan alfabet dalam bahasa Indonesia yang berjumlah 26, maka dalam bahasa Turki berjumlah 29. Dan ada beberapa alfabet yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai dari huruf A. Huruf A dalam bahasa Turki sama seperti halnya A dalam bahasa Indonesia. Contohnya pada kata arı yang artinya adalah lebah. Kemudian huruf B. Diucapkan atau dibaca seperti huruf B dalam bahasa Indonesia. Contohnya pada kata bal yang artinya madu. Lalu ada huruf J. Terlihat seperti huruf C dalam bahasa Indonesia. Namun huruf ini dibaca seperti huruf J dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata jami yang artinya masjid. Kemudian ada huruf C berekor yang dibacanya seperti huruf C dalam bahasa Indonesia. Jika tadi huruf C tanpa ekor dibaca seperti huruf J, maka C dengan ekor ini dibaca huruf C. Contohnya untuk kata cicek yang artinya bunga. Lalu ada huruf D. Dibaca tebal D, bukan D, tapi dibaca tebal D. Dibaca seperti huruf D dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata duduk yang artinya peluit. Lalu ada huruf E. Diucapkannya seperti huruf E dalam kata enak. Contohnya untuk kata Elma yang artinya apel. Lalu ada huruf F. Diucapkan dengan huruf V dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata fil artinya gajah. Kemudian ada huruf G. Diucapkan tebal seperti huruf G dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata gemi yang artinya kapal. Lalu ada huruf yumuşak G atau G yang lembut. Diucapkan seperti hilang atau tidak dibaca dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata gökkuşağı yang artinya pelangi. Gökkuşağı dibaca demikian, bukan dibaca gökkuşağı. Lalu ada huruf H atau dibacanya adalah H. Contohnya untuk kata havuç yang artinya wortel. Lalu ada huruf E. I tanpa titik dalam bahasa Turki dibaca E, seperti dalam kata elang. Contohnya untuk kata ıspanak yang artinya bayam. Setelah tadi ada I tanpa titik yang dibaca E, maka kali ini ada I dengan titik yang dibaca I dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata inek yang artinya sapi betina. Lalu ada huruf J. Huruf J dalam bahasa Indonesia dibaca J dalam bahasa Turki. Contohnya untuk kata jet, jadi dibaca Z seperti huruf Z. Bukan dibaca jet, tapi Z. Selanjutnya ada huruf K atau dibaca K. Contohnya untuk kata kurbağa yang artinya katak. Masih ingat dengan tadi huruf yumuşak G yang tidak dibaca atau hilang atau dibaca dengan sangat lembut? Maka ini salah satu contoh yang lain, yaitu kurbağa yang artinya katak. Lalu ada huruf L. Huruf L dalam bahasa Turki dibaca tebal L. Contohnya untuk kata limon
yang artinya lemon. Lalu ada huruf M yang diucapkan atau dibaca me. Contohnya untuk kata mus yang artinya pisang. Kemudian ada huruf ne. Huruf N dalam bahasa Turki dibaca ne. Contohnya dalam kata nane yang artinya daun mint. Lalu ada huruf O, dibaca seperti huruf O dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata otobus, artinya bus. Kali ini ada huruf O dengan titik yang dibaca E. Jadi, cara membacanya seperti mengucapkan huruf O dan U secara bersamaan, yaitu E. Contohnya untuk kata gus yang artinya babi. Lalu ada huruf P, dibaca seperti huruf P dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata patlıcan, artinya terong. Lalu ada huruf R yang diucapkan atau dibaca, yaitu re. Contohnya untuk kata rakun, yang artinya rakun. Lalu ada huruf S atau yang dibaca dalam bahasa Turki huruf C. S yang dibaca tipis. Contohnya untuk kata saat yang artinya jam atau waktu. Setelah tadi ada huruf S tanpa ekor yang dibaca dengan tipis, kali ini ada huruf S dengan ekor yang dibaca tebal, seperti diucapkan dalam huruf sh atau sha. Contohnya pada kata syemsiye yang artinya payung. Lalu ada huruf T diucapkan atau dibaca seperti huruf T dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata traktor yang artinya traktor. Lalu ada huruf U diucapkan seperti huruf U dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata urbojei yang artinya kumbang. Setelah tadi ada huruf U tanpa titik 2, kali ini ada huruf U dengan titik 2 yang cara membacanya adalah seperti kita mengucapkan huruf U dan huruf I bersamaan, yaitu dibaca U. Contohnya pada kata üzüm yang artinya anggur. Jadi bukan dibaca uzum, tapi dibaca üzüm. Lalu ada huruf V, dibaca seperti huruf W dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata vazo yang artinya vas. Jadi bukan dibaca vazo, tapi vazo. Kemudian ada huruf Y, dibaca seperti huruf Y dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata yumurta yang artinya telur. Dan yang terakhir ada huruf Z, seperti huruf Z dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk kata zebra yang artinya zebra. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel kita, Bahasa Turkiye. Görüşürüz. Terima kasih.